saya kalau misalnya nggak ada tikungan yang kita pakai SS, ya udah berarti nanti menghitung LS-nya itu bukan jadi ada 6 jadi 5 gitu. Itu sih yang saya ingat juga dari penjelasan Pak Michael. Makasih. Baik Bang. Sebelumnya terima kasih Bang untuk remindernya gitu untuk ketentuan-ketentuan yang udah jelasin Pak Michael pas kelas tadi gitu. Mungkin lanjut ke selanjutnya ya. Kira-kira masih ada nggak yang kurang jelas gitu? Izin bertanya Bang. Ya gimana? Perkenalkan nama saya Rido Firmansyah Bang dengan NIM akhir 133. Izin bertanya Bang, untuk di rumus nomor 3 yang berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian itu kan makanya EM min EN ya Bang ya, elevasi maksimal dikurangi elevasi normal. Nah, lalu di rumus nomor 5 yang berdasarkan kelandaian relatif itu kan makanya EN plus EP. Nah, ketika di tipe jalan kita dapatnya elevasinya maksimal itu berarti digunakan elevasi maksimal dua-duanya ya Bang. Sebentar tadi, sorry kayaknya putus-putus. Yang saya dengar tadi yang rumus nomor 5 sama nomor berapa tadi? Sama nomor 3 Bang yang berdasarkan tingkat pencapaian kelandaian. Oke. Itu yang dipakai yang mana gitu ya? Iya EM-nya Oke. untuk EM dan EP. Mungkin kalau berdasarkan rumus nomor 3 ini yang berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian itu, kalau sesuai dengan eh, keterangannya, EM itu superelevasi penuh. Jadi gunain yang elevasi penuh aja, C10, supaya penuh. Jadi bukan Emax. Terus untuk yang rumus nomor 5 itu EN dan EP, berarti ikutin aja untuk keterangannya. Masukin yang superelevasi normal ditambah superelevasi penuh gitu. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Oke. Kira-kira ada lagi kah? Nah, mungkin ini kan baru dari satu tikungan ya. Mungkin sama juga untuk tikungan keduanya. Kebetulan kan di sini juga yang kami buat itu terdapat dua tikungan. Jadi kalau ada dua tikungan berarti yang keduanya hampir sama sebenarnya. Tinggal diganti aja untuk sudut sudut beloknya gitu. Yang di sini 51. Jadi tinggal disesuaikan aja. Untuk hitungan ke bawah-ke bawahnya juga sama kok. Oke, mungkin bisa dibilang cukup ya teman-teman. Kalaupun emang nanti ada pertanyaan, nggak apa-apa tanyain aja pas di jalan. Ini eh, saya mungkin Oh akan Bang, lanjut. izin bertanya Bang. Gimana? Nah, untuk sudut apa IMEX untuk IMEX saya kan dapat 4,4% Bang yang di perhitungan azimut sebelumnya. Nanti di IMEX di perhitungan alignment horizontal ini pakainya 6% apa 8% ya Bang? Gini, mungkin untuk nilai IMAX yang ini ya, maksudnya untuk di azimut ini ya. Iya Bang. Jadi untuk nilai IMAX yang ada di azimut tuh udah sebatas di sini aja teman-teman. Nggak dibawa ke perhitungan selanjutnya. Jadi sebenarnya ini buat ngecek aja gitu, kira-kira eh, klasifikasi medan kalian tuh dapatnya berapa gitu. Apakah kalau sesuai dengan mana? Tabel 4 strip 2 tuh kurang dari 10% tuh datar, 10 sampai 25 tuh bukit, gunung tuh lebih dari 25. Mungkin sebatas itu aja IMAX-nya. Dan untuk yang IMAX ini, super elevasi maksimum, itu baru kalian desain sendiri. Jadi kalian terserah kalau di sini kan, bentar. Kalau di PDGJ sendiri itu, dia ada banyak tuh untuk IMAX-nya. Jadi kalian tinggal milih aja, kira-kira yang mana nih yang mau kalian desain gitu. Bentar. Nah, ini.
Tuh, IMAX-nya kan ini ada 8% ya. 8%, 6% bahkan tuh. Jadi ini eh, menyesuaikan dari sebenarnya dari ini kalian aja, dari R-nya. Biasanya itu kalau misalnya nih R saya di sini kan 250. Kalau pakai IMAX 6% berarti kan dengan kecepatan 80 ada nggak? Nggak ada kan? Berarti nanti dinaikin gitu IMAX-nya ke 8%. Yang mana kalau di 8% itu kan ada tuh ya, 0,75. 250, kecepatan 80, IMAX-nya 8 sorry, bukan maksudnya nilai penuhnya gitu. Di sini tertera gitu 7,9 gitu. Jadi untuk kesimpulannya IMAX yang didapat dari Azimuth itu nggak dibawa ke horizontal. IMAX yang di horizontal itu nanti kita desain sendiri sesuai dengan jari-jari tikungan desain kita gitu. Menjawab apa kira-kira? Baik, terima kasih Bang. Oke. Untuk yang horizontal 2-nya ini tikungan 2 maksudnya sama aja teman-teman. Nanti tinggal nyesuaiin aja. Habis itu mungkin kita bisa lanjut ke CAD-nya ya. Mungkin di sini saya mau nyontoin yang SCS saja. Mungkin kalau untuk yang FC ataupun SS bisa dilihat di YouTube aja. Soalnya kalau eh, mau dicontohin semua tuh lumayan banyak ya. Lumayan memakan waktu. Jadi mungkin di sini saya bisa contohin yang bagian SCS gitu. Mungkin kalau simpelnya bisa diletakin terlebih dahulu untuk trasenya. Ini merupakan apa ya? eh, Hasil perhitungan berdasarkan rumus-rumus yang menggunakan SCS gitu. Pertama mungkin bisa ini sebenarnya kalau kalian lihat di YouTube juga ada gitu, tapi di sini yang saya contohkan yang bagian eh, SCS-nya aja. Mungkin pertama bisa buat lingkaran dengan pusat titiknya itu dari tikungannya. Lalu kita buat nih, mungkin kita pindah juga ya untuk gambar biar nggak bingung. Nah pertama tuh kita masukin nilai yang eh, ES-nya dulu teman-teman. Kan kalau lihat di sini kan ES dulu nih, ES. Berarti ya udah kita eh, pertama kita trim dulu biar kita cari titik tengahnya. Jadi, kalaupun emang kurang jelas nanti lihat di YouTube aja bisa kok. Ini kita offset sejauh 60,008 berarti kan kalau ES yang sudah saya dapatkan sesuai dengan rumus gitu. Ini pastiin udah di midpoint-nya 60,008. Enter. Nah, ini untuk nilai ES-nya. Lalu untuk nilai selanjutnya kita buat nilai LC-nya, yang mana LC-nya itu kan sudah kita desain sendiri ya tadi. Kalau LC-nya sudah saya desain itu 250. Jadi untuk panjangnya sendiri, ini mungkin kita bedain dulu warnanya biar nggak bingung. Ini teknis sebenarnya. Nah, kita buat nilai LC-nya itu kita panjangin yang bagian ES-nya, lalu kita tarik sejauh 250, tapi sesuai dengan desain tikungan kalian nanti gitu, berapa. 250 misalnya. Itu. Terus apalagi yang kita bikin? Lalu kita bikin eh maaf tadi bukan bukan lengkung circle ya teman-teman. Jadi yang tadi yang ini itu jari-jarinya maaf. Ini jari-jarinya. Untuk lengkung circle nanti bisa kita buat eh pada tahap ini. Ya udah kita tarik garis untuk acuannya. Ini bantuan ini. Ini kita tarik sejauh jari-jari tikungan kita gitu.
tadi kan 250 ya kalau yang saya desain. Yaudah kita buat 250. Lalu kita buat juga di sini 250. Kita paling ini 250. Lalu tab, di tab. Nah, kita masukin sudutnya, sudut mana? Sudut circle ya. Kita masukin dulu sudut circle, nah yang mana di sini theta theta C 56, koma 11 gitu. 56,11. Enter. Nah, berarti untuk nilai ini bisa nanti kita pindahin. Kita buat lingkaran dulu sebagai acuan. Bentar. Pindahin aja ke bawah biar nggak lemburan. Lalu bisa di-trim aja ini. Lalu ini dipindahin ke bagian, oh maaf. Ini dipindahin ke bagian sini. Sebagai acuan tadi. Sini. Lalu ini kita rotate. Kita rotate dengan acuan biar lurus kayak gini gitu ya. Nah, ini jadi nih untuk, oh ya mohon maaf, ini kan kebetulan total dari nilai eh, tadi tuh 56 ya. Nah, kita nentuin LC-nya tuh dari mana, ya udah tinggal kita ukur di arc length-nya gitu. Ini arc length-nya kan 244,83. Sebenarnya ini mungkin nilai dari beda koma nggak apa-apa sementara, tapi kalau bisa diakuratin gitu. Diakuratin supaya sesuai dengan hitungan. Jadi mungkin kita tarik dulu ke sini. Kita bagi dua dulu. Ini kita bagi dua. Biar nanti tinggal di mirror aja bagian sana biar enak gitu. Nah, lalu ini kita rotate ke bagian sini. Nah, ini nanti ya udah tinggal kita mirror ke bagian sini sampingnya. Oke, udah jadi nih untuk nilai lengkung circle-nya. Ini juga nggak apa-apa. Di mirror. Nah, ini untuk nilai LC-nya gitu. Sementara ini digabungin aja biar kebentuk untuk ukurannya. Nah, ini buat LC 244,83. Berarti yang penting eh, kalau beda tipis gak apa-apa, tapi usahain eh, seakurat mungkin ya, guys. Terus ini nilai untuk nilai S-nya. Nanti kalian tinggal disesuaikan aja gitu. Ini kasih nama aja kali ya. Terus ini buat jari-jari desain kita. Lalu ini buat LC, lengkung circle ya. Yang
16,83 nih. Ini lengkung circle LC. Lalu kita buat apa? Kita bisa buat apa lagi di sini? Parameternya. Habis ini nilai TS ya. Mungkin kita buat spiral dulu aja deh. Biar lengkung-lengkungnya kelihatan semua. Ini LS, lengkung spiral atau lengkung peralihan. Ya udah kita buat lagi garis sejauh jari-jari yang udah kita desain. Kalau di sini saya 250, lalu di sini juga kita buat 250 dengan tab itu kita masukin theta S-nya itu berapa. Kalau di sini kan 7,94 ya, 7, maaf, 7,945. Nah, berarti di sini. Ya udah kita move lagi terus kita rotate nanti. Sama sebenarnya pengerjaannya kayak lengkung circle. Nah, kita masukinnya, kita rotate-nya itu acuannya untuk ke LC gitu. Karena kan peletakan di sini kan dia lengkung spiral itu di samping eh, lengkung circle. Nah, gitu. Ini kita mirror aja. Nah, udah jadi nih untuk lengkung circle-nya. Jadi kita angulir aja buat nentuin sudutnya atau theta C dan theta S-nya. Ini 56. Terus ini 8. Sebenarnya ini eh, dari CAD saya aja yang dimensinya itu nanti eh, tinggal dimunculin aja apa ya, bisa dibilang desimalnya nanti dimunculin gitu. Jadi dia bisa lebih akurat buat ngeluarin angkanya. Bentar. Gitu. Kita masukin aja theta C-nya. Diameter sorry. Untuk ya mungkin ini bisa dimasukin theta aja kali ya. Soalnya saya lupa untuk lambang dari theta mungkin. Ya ini intinya eh, theta C gitu bagian sini. Nah, ini ntar ada ngelis. Ini theta S sama sebelahnya juga ya. Jadi ini saya buat perwakilan aja juga. Lalu ada apa lagi? Oh ya kita buat biar nyambungin jalan tersebut ya. Pakai art aja. Art. Oh ya sebelum itu kita buat TS dulu biar jadi acuan untuk nanti buat nyambungin antara lengkung circle dan lengkung spiralnya. Kita acuannya di sini. Yang mana nilai TS kita sebelumnya itu berapa? 216,828 ya. 216,828. Nah, di sini untuk eh, garis TS-nya. Lalu di sini juga sama TS 216,828. Nah, jadi untuk nyambunginnya itu kita pakai ini aja, arc length.
arc aja nih, pakai arc. Pakai fungsi arc, terus disambungin ke sini, lalu sambungin juga ke sini. Gitu. Begitupun sama juga yang tadi, pakai arc, terus ini spiral, terus ke LC. Gitu. Terus, ini bisa kita hapus aja. Habis itu, lagi. Oh iya, ini kan mungkin kita, ini bisa di, apa ya, bisa dibuat di detail tikungan gitu. Untuk keterangan-keterangannya kayak data theta S, theta C, LC, nanti itu bisa kalian buat aja buat di detail tikungan. Ini kurang lebih seperti ini untuk yang SCS gitu. Untuk nilai F, untuk yang FC sendiri nanti kalian bisa lihat di YouTube juga. Lalu selanjutnya sebenarnya kan ini udah jadi ya untuk detail tikungannya. Nanti kita langsung masuk ke penggabungan dari nilai, maksudnya dari kita join gitu garis yang udah kita buat tikungannya, kan intinya eh, yang setelah kita buat itu poinnya kita butuh garis ini gitu. Kita butuh garis ini buat kita satuin nanti ke yang udah kita buat rasanya. Ya udah tinggal kita join aja. Bentar ya. Mungkin poinnya nanti kenapa sebelumnya belum diarahin dulu untuk apa ya? Belum diarahin untuk tulis tangan dulu yang bab 3 karena nanti ini teman-teman untuk azimutnya sendiri itu bakal berubah, dan kalau kalian bisa lihat sendiri kalau kita gabungin di sini gitu. Nah, tuh. Di sini tuh bisa berubah gitu untuk nilai batas atas, batas bawah. Nah, nanti pokoknya poinnya itu nanti kalian join aja garisnya ini buat digabungin gitu. Kira-kira dari sini eh, pada paham nggak teman-teman, atau masih ingin ditanya gitu? Ada yang ingin ditanya nggak? Izin Bang, Ya gimana? izin Bang sebelumnya saya mau nanya tapi bukan yang tentang pembuatan ini Bang. Balik ke rumus yang tadi kan tadi saya coba-coba, Hmm, cuma saya bingung itu di bagian LS ini kan cuma buat nentuin apa? Nentuin tipe tikungannya ya Bang. LS? Terus rumus yang ada 1 sampai 6 ini Bang, ini kan buat nentuin tipe tikungannya. Ya. Terus nanti sudut sudut tiap tikungan itu dipakai buat nyari apanya Bang? Di bagian mana nih? Sudut buat tikungan nanti ada diperluin ke salah satu rumus dari LS itu sendiri. Contoh ya, kayak yang kita pakai itu di sini di bagian mana ya? Sebentar. Untuk sudut tikungan ini ya, sudut belok ini ya. Tadi pertanyaan yang sudut belok ini dipakai buat di mana gitu kan? Iya Bang. Oke, sebentar ya. Nah, oh iya, untuk sudut belok ini nanti dipakai buat di perhitungan dari untuk mencari nilai komponen-komponen pendukung dari tikungan itu sendiri. Misalnya kayak di sini sudut tikungan itu sudut belok ya, sama aja sudut tikungan atau sudut belok itu dipakai ketika ngitung eh, theta C-nya. Bisa dilihat tuh. Terus di sini juga buat ngitung apa lagi ya? Nah, untuk mencari nilai S tuh diperluin untuk sudut beloknya tuh, yang segitiga itu.
itu tandanya sudut beloknya gitu. Mungkin kalau untuk dari sudut maaf dari lengkung peralihan itu nggak ada kaitannya, tapi ketika kita ngitung aspek-aspek dari jenis tikungan ini itu diperlukan gitu. Makanya nanti ketika kalian mengebuat eh, ada dua tikungan, ya udah pokoknya ketika udah rumus Excel ini udah benar, nanti dan udah ngeling juga, jadi enak tinggal ganti aja sudutnya dan otomatis sudah kebentuk semua gitu. Kejawab gak kira-kira? Terjawab Bang, terima kasih Bang. Oke. Mungkin nanti kalau yang ini kalian bisa searching-searching aja cara ngejoin ini. Soalnya saya juga nggak tahu ini kenapa tiba-tiba nggak bisa untuk eh, ngejoininnya gitu sih. Ada lagi nggak yang mau kurang jelas gitu? Biar kita clearin. Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, ini mungkin nanti kalian bisa nyari sendiri cara ngejoininnya gimana di YouTube. Jadi nanti eh, simple ya. Nanti garis ini bakal tergabung gitu. Kayak gini. Nah, ini kan udah ngebentuk tikungannya ya. Nanti kalian juga buat yang bagian sini, tikungan keduanya. Lalu nanti kalian buat bisa dibilang untuk batas atas dan batas bawahnya nanti berubah di bagian tikungan gitu. Nanti tinggal nyesuaiin aja gitu. Oke, mungkin ada yang ditanya lagi nggak? Kalau emang nggak ada yang ditanya, mungkin tutorial malam ini bisa dibilang cukup gitu. Apakah cukup? Ya, mungkin nggak ada yang jawab ya. Ya udah mungkin bisa dibilang cukup untuk eh, tutorial alignment horizontal. Mungkin dari teman-teman juga bisa disesuaikan pengerjaannya sesuai dengan timeline. Misal kalau seminggu ya berarti dimulai hari Jumat nih untuk seminggu ke depan deadline-nya gitu. Jadi tinggal nyesuaiin aja. Dan mungkin sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman asisten ada yang mau nambahin nggak? Cukup Bang. Cukup cukup Rey. Oke, mungkin sekian tutorial alignment horizontal pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Eh, Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk record nanti bakal di-share kok. Bang, terima kasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih Terima Bang. kasih Bang. Terima kasih, Bang.